karunia sudah enggak sebenarnya Islam itu tuh. Dan aneh yang dengerin seseorang pun dukung maksiatan dirimu dosanya. Umi mau tanya, kalau istri pacaran sama duda hukumnya gimana? Istri pacaran dengan duda, jangankan dengan duda, dengan suami orang, dengan duda, dengan bujangan sekaligus, dengan bujangan sekali, kalau istri pacaran sama duda, jangankan duda, meskipun itu bujangan tetap dosa lah, kan itu si perempuannya kan istri orang. Kira-kira kadang-kadang pertanyaannya Allah Akbar kabiro, ya kan? Saya liar kena untuk kumaha sih anehnya liar kena untuk kumaha. Dengerin dulu, jangan pernah nih, satu, menyakiti tetangga, itu dosanya gede loh. Dolim terhadap tetangga itu dosa besar. Ada lagi dosa yang lebih besar lagi, berzina dengan tetangga sendiri, itu dosanya 10 kali lipat dari perzinahan yang bukan tetangga. 10 kali lipat, berlipat-lipat dosanya. Dosa berhubungan zina saja Bun, itu dosanya luar biasa. Cara menebusnya hukumannya rajam Bun. Ini berzina atau berselingkuh dengan tetangga sendiri, itu dosanya buset deh Bun, itu 10 kali lipat dosanya, berlipat-lipat dibanding dengan zina dengan yang bukan tetangga. Kalau janda zina sama suami orang, kenapa banyak sarwiti ya di sini? Aneh aing. Nurhayati, sejak kapan kamu namanya mau diganti sama saya jadi sarwiti? Kalau zanda pakai Z deh, coba sih namanya. Zanda zina sama suami orang, coba bayangkan. Mau janda, mau gadis, zina mah dosa. Emang kamu pikir janda zina dengan suami orang itu dosa gede? Kemudian kalau gadis gitu jadi halal begitu? Dosa. Kenapa tuh tidak nikah aja? Lebih baik nikah siri daripada harus zina. Nikah siri mah sah secara agama, hanya saja tidak diakui dengan negara, tidak diakui oleh negara, tidak diakui, ya kan? Karena tidak ada hitam di atas putih, tidak ada buku nikahnya. Mendingkan nikah siri daripada zina, akad aja. Nurhayati, terima saya nikah dan kawinin Nurhayati binti Samlawi dengan mas kawin 10.000, dibayar kontan. Bunda mau buka celana goyang dobret 1000 kali, halal. Kalau sudah diakad, meskipun maharnya cuma 10.000, sah. Jangan Nurhayati. Saya tanya, sarwiti sarwiti aja lah, witi lah, aslah, witi. Umi bingung sama orang yang asal serangan itu namanya sarwiti. Eta Nurhayati terlalu bagus namanya. Dah, sarwiti saja. Nanti saya panggil namanya Neng Witi. Gitunya. Amun nanya teh Allahu Akbar kabiro. Yang dirgana untuk Umi, kalau bujang zina sama janda gatel tetangga sendiri gimana? Kenapa banyak pertanyaan sarwiti gini ya? Aneh aing teka harti malam ini. Waalaikumsalam. Bujang zina sama janda gatel tetangga sendiri gimana? Pertanyaan saya, Bunda tahu dari mana kalau janda itu gatel? Emang Bunda ngelihat dia garuk-garuk? Pertanyaan saya bertanya dengan nada lembut. Bunda tahu dari mana?
Dari kata-katanya Bunda seperti benci ini sama janda ini ya kan? Bunda mah belum tentu gatal Bun ya kan? Belum tentu. Katanya bujang zina sama janda gatal. Ya, maksudnya nggak usah digatelin kan. Bunda juga nggak tahu apakah dia gatal beneran atau enggak kan Bun. Nanti Bunda timbulnya fitnah ini. Jangan begitu. Belum tentu dia gatalan. Terkecuali memang dia ada kumannya. Mungkin gatal karena dicocok kuman. Iya. Ya dosa Bun. Jangankan bujang dengan janda, mau bujang dengan gadis pun sama dosa. Kenapa jadi banyak sarwiti begini malam ini? Biar kena buntu. Aneh aingnya. Umi, itu banyak orang berzina lewat HP. Janda sama suami beristri gitu. Aduh, biar kena buntu. Cek aing mah ieunya jelemanya. Kenapa malam ini banyak sarwiti begini ya? Umi, itu banyak orang berzina lewat HP. Janda sama suami beristri. Aduh lah, suami beristri. Gimana itu hukumnya Bun? Berzina lewat apapun itu dosa. Dengerin dulu. Ada seorang istri. Berarti kan dia punya suami. Ya. Kemudian si istri ini sedang kesemsem sama seseorang. Dia jatuh cinta kepada seseorang tanpa sematan si suami. Kemudian hubungan badan. Suami istri ini hubungan badan. Si istri ini membayangkan yang sedang berhubungan badan ini bukan suaminya, tetapi yang dia cintai. Itu pun zina. Dosa dikirana. Emang dipikir zina itu cuman antal kayak begini? Bun, lewat pikiran bisa berdosa. Contohnya, misalkan ada seorang suami habis lihat film porno, yang film porno ceweknya cantik sekali, kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya. Yang dibayangkan adalah wanita yang di video itu sama Bun, itu berzina. Dosanya gede. Coba bayangkan, hanya di pikiran saja itu bisa dosa besar Bun. Lah ini pertanyaannya, bujang zina dengan janda gatel. Itu Bunda kayaknya hatinya kurang bagus deh. Eta meniku gatelan Bunda. Bunda jangan gitu ngomongnya. Belum tentu itu si janda itu ada kumannya. Bunda mah Bunda mah kumanan juburna. Bunda, janganlah gitu. Ngomongnya sederhana aja. Umi bagaimana kalau bujang zina sama janda? Udah, itu kan simple. Gak usah digatelin. Gak usah gatel. Kayaknya Bunda kurang baik deh. Jangan gitu Bunda, itu namanya suudon. Gitu Bunda mah, suka gitu Bunda mah. Jangan gitu Bunda. Siapa tahu Bunda juburnya juga banyak kumannya ya kan? Jadi Bunda gatel ya. Jangan gitu Bunda, atau ngomong gitu jasa. Bunda. Kalau hasil nikah siri bapaknya jadi wali nggak? Atau jadi wali? Kunan malam ini jadi loba saplawi kieu. Dengekeun. Terima kasih Bunda Mailihwa. I love you. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Kalau hasil nikah siri bapaknya bisa jadi wali atau bisa. Kan itu menikah, bukan zina. Rukun nikah siri dengan rukun nikah resmi itu teh sama. Dua mempelai, wali dari perempuan, dua saksi, ada mahar, ijab kabul. Baik nikah siri rukunnya ini ataupun nikah resmi sama rukunnya 5. Hanya saja bedanya kalau nikah siri itu tidak tercatat di pengadilan agama atau di KUA. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada perempuan, susah mencari payung keadilan. Begitu. Kalau nikah siri anaknya bagaimana? Atuh halal. Kan udah nikah. Terus bapaknya jadi wali atau jadi wali, itu kan bapaknya dia. Gitu. Yang tidak boleh jadi wali itu yang tidak nikah atau disebut dengan hamil duluan sebelum nikah. Begitu. Iya masih dengekeun. Jangan ngartinya nih yuk. Belum ngerti. Ini satu lagi ya, saya bahas satu lagi nih. Simak baik-baik. Itu bisa disematkan. Kalau nikahnya
sudah lahir, gimana anaknya haram apa tidak? Anak tetap haram. Tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Kalau orang tuanya menikah pun, kalau misalkan punya adik itu bukan adik kandungnya. Kalau ini yang di luar nikah ini perempuan, kalau misalkan ini yang anak di luar nikah ini misalkannya laki-laki atau perempuan lah bebas. Misalkan anak laki-laki, maka ketika dia punya adiknya misalkan perempuan, kalau bersentuhan tangan batal wudunya, bukan kandung, batal wudu. Kok bisa begitu ya? Salah sendiri. Kenapa atuh harus coblos sebelum waktunya? Begitu. Artinya begitu. Anaknya tetap tidak bisa dianggap anak kandung, nggak bisa. Terus kemana nasabnya? Ke ibunya. Kalau ibunya kaya raya, maka si anak yang dulu nikah ini apakah mendapatkan warisan dari ibunya? Bisa dapat warisan. Karena nasabnya ke ibunya. Kalau bapaknya yang kaya raya, apakah anak ini dapat warisan? Enggak. Jadi zaman sekarang ini, wahai kepada para wanita yang terhormat, jagalah marwahmu. Pesan dari saya, nih, jaga diri. Pokoknya sekuat tenaga, benteng bagian bawah harus dipagar kuat. Jangan sampai jebol, secinta apapun. Kalau memang tidak kuat, udah nikah aja. Ngesipel, nikah aja. Kalau nikah mah bun, mau gaya apapun juga boleh bun. Gaya kupu-kupu terbang, dia gaya kucing melompat, gaya burung sedang menari di dahan pohon, gaya apa lagi ya? Gaya cicak-cicak di dinding, atau gaya toke menangkap cicak, atau toke menangkap nyamuk, itu boleh. Kalau sudah nikah mah bun, pokoknya diusahakan kalau misalkan ini kan saya sedang masalah hukum ya bunda ya. Nah, jadi maksud saya kalau memang sudah tidak kuat, udah nikah aja. Tapi Umi terbuka duit, udah nggak apa-apa. Mas kawin 10.000 juga sah bun. Kalau perempuannya ridho, daripada berzina, udah nikah aja. Tapi nanti jadi janda kalau dia tidak tanggung jawab bercerai, dena naon. Kalau jadi janda juga nggak jadi masalah. Yang penting dia pernah berzina. Gitu bun. Kenapa bunda jadi fokusnya ke gaya? Emang pikiran nggak selir kena untuk. Kalau lotor KB mau otaknya. Itu atau itu kumaha tuh? Emang kuduki itu hidup dalam dunia. Apakah Umi mana? Mangkut di dinding. Teplok, nah dinding. Terus kayak burung terbang bisa. Gimana caranya? Naik pakai tangkal pohon mangga. Saya di depan ada pohon mangga. Naik di tangkal pohon, gitu. Tuh. Ini gaya hap-hap merebut makanan bagaimana? Hap-hap itu sejenis toke, saudaranya keponakan kalau tidak salah. Saya tahu, bunda tahu nggak hap-hap? Hap-hap itu adalah hap-hap itu sejenis saudaraan sama teko ya? Teko, toke ya? Hap-hap itu hap-hap. Bunda tahu nggak hap-hap? Ya, dia yang kayak berwarna-warni itu apa namanya bun? Kalau dia mencrok di daun jadi hijau badannya, kalau dia mencrok di pohon dia jadi coklat, itu namanya apa bun? Binatang, bunglon. Iya, hap-hap itu saudaraan dia, kalau tidak salah adik tiri dari si bunglon. Apa sepupuan gitu tuh, saya kurang tahu, tapi ekornya sama. Iya. Itu namanya hap-hap bun. Lain deui, congcorang mah lain deui bunda. Ayo dia. Tuh kan jadi ngabas masalah ini. Udah ya paham ya. Anak lonok namanya. Ih, goreng amat arana lonok. Hap-hap namanya. Kalau belum ditalak dari suami yang sebelumnya atau digantung, apakah boleh nikah siri atau itu bisa sarwiti? Kalau belum ditalak dari suami yang sebelumnya atau digantung, apa boleh nikah siri? Tidak boleh. Harus selesai dulu ditalak. Ini saya kasih ilmu untuk perempuan, khusus untuk perempuan. 1, jangan pernah mau nikah siri. Kalau suamimu pergi kabur,
tidak tanggung jawab, Bunda tinggal ke pengadilan. Nanti hakim yang akan menyelesaikan. Talak itu bisa jatuh di dua orang. Satu, suami itu sendiri. Yang kedua, hakim di pengadilan. Yang kedua, kalau sudah terlanjur nikah siri, tetapi yang menikahkan ini adalah kepala KUA. Kepala KUA. Si laki-laki tidak tanggung jawab. Misalkan dia kabur. Nah, kepada KUA ini dicari berdua sama KUA yang menikahkan, dicari dia. Nanti ada trik-triknya, ada cara-caranya. Saya tahu cara-caranya. Kayak gimana caranya? Saya juga dikasih tahu sama kepala KUA. Kayak gitu, Bun. Kalau ada kasus yang seperti itu, boleh komunikasi dengan saya, nanti sama saya dikasih caranya. Saya tidak bisa share di sini karena ini adalah ilmu penting. Tidak semua orang tahu. Ilmu rahasia tidak boleh, ya kan? Nanti kalau dibocorkan nanti bukan rahasia lagi, ya kan? Nah, begitu. Ini adalah ada trik-trik wanita yang nikah siri. Susah kan? Mau ke pengadilan bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak ada hitam di atas putih. Terus bagaimana? Kerjasama dengan KUA yang menikahkan, yang menikahkannya. Nanti disilakan diurusin berdua. Ada tata caranya. Karena begini, laki-laki itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Laki-laki yang baik, ketika dia sudah tidak suka, dia dengan mudah dengan menjatuhkan talak, ya kan? Tetapi ada laki-laki yang pikas sebelin. Laki-laki yang pikas sebelin itu nafkahin enggak, tanggung jawab enggak, mencerai enggak. Itu namanya laki-laki haram jadah. Itu namanya haram jadah. Itu namanya. Itu laki-laki kadang-kadang kayak seperti itu, Bun. Menceraikan enggak, nafkahin enggak, tanggung jawab enggak. Terus Bunda areka mana coba minta pertanggungjawaban. Ayo. Jadah. Ayam. Itu, Bun. Bun, saya numpak doangnya. Ulah dae. Mahal hargana. Ulah dae. Bun, jadi wanita yang mahal ya. Kasih nyata cewek mau cerai tapi si laki nggak mau, malah lari dari tanggung jawab. Gimana? Ugo eta. Iya tanu tadi eta gene. Nanisai. Saya kasih nama lagi kamu Sarwiti ya. Nah, denger. Karakter di keneh aing ngejelaskeun. Laki-laki itu ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang haram jadah ya. Soalnya itu tidak boleh fasih itu ya kan. Tidak boleh fasih saya ngomongnya. Aing sin cari kanan doang. Lamun pasinya haram jadah. Gitunya. Jadi ulah terlalu gitunya. Rada sopan besa eutik jadi haram ada. Gitunya. Ya dengekeun heula. Witi, dengekeun Witi. Dibeli aja surat cerainya. Nggak bisa. Masa surat cerai dibeli? Tentu bisa. Kieu carana ieu nya. Kieu. Nih dengerin dulu. Ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang baik, kalau dia cinta, kalau dia lope, dia akan bertanggung jawab, dia akan menjalankan tugas dia sebagai suami. Itu adalah laki-laki yang baik dan laki-laki good. Kalaupun ini si laki-laki yang baik ini sudah tidak suka, maka dia dengan gentleman mengantarkan si istrinya yang mau diceraikan itu ke orang tuanya. Laki-laki yang bertanggung jawab itu ketika menceraikan bukan di handphone. Iya mah arek kawin mah nikah hadap asor karena indung bapana ya kan. Ibu, aku ingin rumah tangga dengan anak ibu dan bapak ya kan. Pas sudah tidak suka dicerai lewat handphone, coba bayangkan. Kepada laki-laki jangan begitu ya. Itu istrimu kalau kamu mau menceraikan itu teh bukan anak ayam, itu teh anak manusia, harus diantarkan ke orang tuanya. Ngomong, ibu bapak, saya tidak bisa meneruskan rumah tangga dengan anak ibu dan bapak. Hari ini saya serenkan anak bapak dan ibu, silakan, saya tidak bertanggung jawab lagi. Hari ini saya ceraikan satu kepadanya. Begitu tanggung jawab. Iya mah diceraikan di handphone. Mulai hari ini jatuh talak satu dari saya untukmu. La ilaha illallah. Ampun, kerhayang nama etanya. Laki-laki kalau lagi ada maunya itu kan melikeun handphone, melikeun baju, apapun yang diminta juga langsung dikasih ya kan. Kalau lagi cinta, pas geus dikawin, ditalak, teu dianterkeun ka kolotna. Itu wanita itu punya ibu bapak, dianterin, Bu ya, dianterin. Nah, bagaimana ini sekarang yang terjadi? Dicerai enggak, dinafkahin enggak. Kumaha coba Bunda?
Ayo, dinafkahin enggak, dicerai enggak, arek kumaha coba bunda, mun geus kitu. Ayo, reka mana ngalaporna. Makanya jangan nikah siri. Kalau bunda tidak nikah siri, itu lapor ke pengadilan. Begitu. Kalau pendekatan sama seseorang setelah ketemu, kenapa sulit mendapatkan kelanjutannya? Apes awakna, naas awakna, bersihan awakna. Awak nu apes eta, awak eta badan. Awak nu apes, usaha naon bae di jalan. Ada orang yang cinta setelah ngomong-ngomong mundur. Dagang teu payu. Ngalamar kerja ditolak. Keur leumpang diisingan tai cak-cak atau misalkeun burung terbang. Kuk celuk na irung ngising. Nah, leumpang ka leuweung digegel ucing. Nah, leumpang di dapur mantok guluna kana tiang. Apes eta awakna. Kudu kumaha eta? Kudu diruqyah. Make naon? Cai mawar. Jadi aing dagang be, teu ngeunaheun aing ngomongna. Serius bun, gak apa-apa, nih sekilas saja. Jadi teu ngeunaheun aing ngomongna ieu nya. Padahal kan emang sesuainya temananya, nya bundanya. Ini tuh air mawar kiriman dari guru saya, dari Cianjur Memegentur. Teu ngeunah ieu saya ngomongna, tapi saya harus kasih tahu. Ini adalah salah satu kefiatnya adalah untuk menghilangkan apes dan nas badan. Aing teu ngeunaheun jadi kadoang dagang ieu, tapi memang di dia aya doana. Doana menghilangkan apes itu salatu an nafsi wa an ahli wa waladi wa man kana min ibadillail mu'minina jami'al mudorri. Ieu doana. Teu ngeunaheun kan? Sesuatu yang saya sampaikan ini seperti mutiara. Tetapi ketika ayah ngomong belilah ini, aing asa tengeunangan asa jatuh mutiara aing gitunya. Tapi ya sudahlah, namanya juga ngomong ya. Nah emang iya ayah yuk mau awakan apa suy mandi mana pakai cai mawar ti guru orang namanya Abu Muhammad Dzul Fakor, keturunan dari Memegentur Cianjur. Nah geus lah orang lanjutkan dikirnya tengeunangan orang itu dagang orang iya makarak ngabejaan doa. Iklan atuh bongan cenah manehna setelah didekatin teh langsung tidak ada kelanjutannya. Atuh ngomong bae bun manehna teu bogoheun selesai bunda, tidak ada daya tariknya. Tuh magnet wanita yang ada magnetnya bun, wanita yang sudah ada magnet bun, dengerin dulu. Sebelum kenal deket, laki-laki itu biasa-biasa saja. Setelah kenal lebih deket lagi, dia semakin kesemsem bun. Ketika kita tersenyum, meleleh dia bun, langsung ngeces ya kan. Aduh, aku tidak kuat, ingin menikahimu, gitu bun. Itu ya dia. Oh gitunya, gitu, kayak kelan. Saya di nu apa sama nanti payu-payu ngomong ke Umi, sih, sohor sekali Umi ngomong karena Umi sahabat di dia anu can kawin ketika dideketin sama orang, entah laki-laki yang nggak mau, perempuan mau, laki-laki nggak mau, laki-laki yang mau, perempuan nggak mau, itu teh harus ada tanda tanya eta teh, kudu dicebur ku Umi, make naon, make cai mawar, aing teu ngeunaheun ngomong nanya, tapi kumaha tuh udah kudu ngomong. Saya aing teh bisa ngubarang. Tadi bantuan ku guru mah urang teh bisa nanaon seriusan. Saya nggak bisa apa-apa nggak dibantu sama guru saya. Nggak bisa. Bun. Mawar. Aku mau belinya Umi gimana cara nak kayak urang dikir heula. Engke, Abi, itu tolong bun sematkan nomor saya bun. Aya nu rek meuli cai mawar cenah. Dira bun, tuliskeun bun nomor saya. Aku saya disematkan encan waka dagang pamali bising saya ditegur soalnya wancina dikir wancina ngaji wancina dagang heula iya mah urang can dikir heula bae. Nomor saya tolong ditulis woi, nomor saya tolong ditulis bunda, hafalkan nomor saya. Umi Haji mawarnya mau beli gimana caranya nanti aja heulanya ya urang dikir heulanya tengenahan bener malaikatna geus lieureun ngambe duit eta lieureun. Aduh cenah ngambe duit rada bau bengek. Nah jadi urang dikir heula bae, dikir heula kewe eta mah panderi dagang panderinya tengenahan keur nyampaikeun hukum di tengah-tengah dagang kayak kumaha gitu rasana. Kayak harga diri jatuh gitu. Ayo surang dikir heulanya, dikir heula. Ayo urang dikir. Kata pair ulah pohon. Kelan Bunda Mary kelannya urang dikir heula bae teu ngeunaheun urang.
Orang dikir lah baik. Dikir. Bun, yang hadir di sini, yang punya mawar, keluarin bun mawarnya. Bantuan lo karak 175 doang. Kela bang eta bun kelan. Yang hukumnya naon kumaha hukum nongeng. Halal dan menjadi masalah. Umi gacor amat ngomong nanya, atuh kami makan umi disebut nanya. Ya, lain seru itu mah umi. Umi mah bebas ngomong. Kan yang ada di sini kan anak-anak umi semuanya. Yang di sini kan ini umi astana naon, anak umi oge sarua. Anak bawang. Itu ya, tetap layar ulah pohon. Bun, mawarnya keluarkan, mawar cinta kepada diriku ini, ya kan? Orang dikir. Jangan sorangan hirup dalam dunia dikir sorangan makan tuh bisanya. Lain tuh bisa dikir nah. Tuh boga waktu. Ngomong naon, sok sibuk. Padahal unggal pe sekolah handphone doang. Dikir jeung urang dikir. Hirup dalam dunia ulah poho unggal pe kudu dikir. Hirup dalam dunia ulah poho unggal poe kudu dikir. Ayo dikir orang babarengannya. Yuk, siap. Mawarnya bantuin ya Joang. Bunda Maili I love you. Nah, ada Bunda Maili terima kasih. Bun, ayo bantuan bun. Eskeun. Begitunya, ayo hirup dalam dunia kumaha tuh. Emang kudu kitu ya kan? Ayo orang dikirnya. Kita mulai sambil dibantu di tab layarnya. Kita mengamalkan amalan di bulan Rajab. Amalannya tetap amalan di bulan Rajab pada tanggal malam ini memasuki tanggal 17 Rajab. Sing saha bae jalma. Oh, banyak yang gak ngerti bahasa Sunda ya. Siapapun yang mengamalkan surat Al-Ikhlas di bulan Rajab setiap harinya 12 kali, maka insya Allah kalau nanti sudah kembali ke rahmatullah di alam barzahnya tidak akan sendirian. Sahih. Hadisnya ada tuh di kitab Ulumuddin, keterangannya ada, kisahnya juga ada. Barang siapa yang selama bulan Rajab mengamalkan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 12 kali doang setiap harinya, maka nanti di alam barzahnya tidak akan Allah biarkan sendirian. Begitu. Yang kedua, barang siapa yang pernah berpuasa di bulan Rajab lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah, maka orang yang berpuasa di bulan Rajab meskipun cuma sehari, bagusnya sih semakin banyak kan semakin bagus, ya kan? Meskipun cuma satu hari, maka Allah akan mengizinkan orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab untuk meminum sungai Rajab. Bun, Rajab itu sebenarnya nama sungai di surga, Bun. Namanya Sungai Rojaba. Sungai di surga. Dan hanya orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab yang diizinkan untuk meminum air Rojaba. Seteguk saja Bunda minum air Rojaba, seumur-umur di alam akhirat nanti di sana itu nggak akan haus. Ya, boleh kalau datang bulan, ente naon. Dikir itu boleh dilakukan. Nih dengerin dulu, capek ngebahas masalah iya ya. Wanita yang menstruasi itu yang tidak boleh pegang Quran, baca Quran, sholat, tawaf, puasa, hubungan badan, dan ditalak, dicerai, haram hukumnya, tidak boleh. Kalau dikir boleh nggak? Boleh dikir mah. Begitu, paham? Paham ya? Wanita yang sedang menstruasi tidak boleh melakukan 7 hal ini. Satu, gak boleh pegang Quran. Ada 8 Bun, ada 8. Satu, tidak boleh pegang Quran. 2, tidak boleh membaca Al-Quran. 3, tidak boleh puasa. 4, tidak boleh sholat. 5, tidak boleh tawaf. 6, tidak boleh berhubungan badan. 7, tidak boleh berdiam diri di masjid. 8, tidak boleh ditalak, dicerai.
Jadi ini untuk laki-laki, kalau dirimu akan menceraikan istrimu, tanya dulu kamu sedang main apa enggak. Kalau kata si istrinya, saya tidak sedang haid, baik, karena kamu tidak sedang haid maka saya jatuhkan talak kamu. Satu, jatuh kepadamu, jatuh. Boleh masuk masjid enggak? Tidak boleh berdiam diri di masjid bagi wanita yang sedang menstruasi, demi menghormati tempat suci. Dikhawatirkan ada najis yang menetes ke lantai, karena darah itu termasuk najis mutawasitoh. Begitu bun, keterangannya seperti itu. Jadi ngikut aja ya. Terus kumaha lamun aya pengajian, di empernya saja duduk gitu. Menghargai, menghormati rumah Allah itu suci. Nah begitunya. Langsung baik Sarwiti. Kalau kamu salah bagaimana? Urusan yang Sarwiti mah. Lihat kan untuk hari musola tempat dangdutan apa tempat nyanyi apa tempat joget sih sebenarnya? Karena tempat sholat serobae. Aing mah. Bener kan untuk. Ayolah dikira lala. Bunda mah kenapa malam ini banyak Sarwiti? Sok itu baik, ampun. Umi bagaimana kalau goyang sedikit saja sama suami sedang menstruasi? Goyang sedikit mah jadi masalah. Tapi pengen dimasukin, udah menang. Bagaimana kalau misalkan ya suami berhubungan badan saja, istrinya masih haid, tapi tetap aja diperkosa, itu bagaimana hukumnya? Maka harus melakukan kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu harus mengeluarkan sedekah sebanyak setengah dinar. Berapa setengah dinar? 2 gram lebih. Berapa 2 gram? 5 juta. Tungguan, lalaki. Ingat, ini hukum. Bagi laki-laki tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya ketika istrinya sedang menstruasi. Itu tidak boleh, haram. Umi, tapi kan suamiku kan LDR. Pas datang ke rumahku aku jadi aku tetap aja rindu. Aku tuh di hubungan badan. Bagaimana? Atau keluarin sedekah 5 juta. 5 juta pakai sedekah, mending pakai beli baju. Bunda mah kurang cerdas. Aing istrinya. Kok bisa begitu? Iya teh, aing ngomongkan hukum ulah ditawar. Kalau nggak sengaja bagaimana? Masa hubungan badan tidak sengaja? Aing tetap percaya, mata aing langsung berbinar-binar. Umi, kalau hubungan badan tidak sengaja bagaimana? Percaya aing. Tersengaja, tapi goyang sih atap loon, ya ampun aing. Bener-bener ya, ampun aing mah. Witi. Tidak sengaja. Umi tak sengaja. Ini mau ke celana sorangan tak sengaja cenah. Ngerong aing jadina. Aing lah orang dikiranya. Aing ampun. Bun. Yang belum di-follow silakan follow berteman. Aing geraun. Yang di sini ini kan umi kamu ya kan? Seor sekalinya. Di follow. Yang belum di follow lah. Follow. Itu follow, ikuti. Segera. Ayo follow. Kalau ingin menjadi anak umi harus di follow dulu, ya kan? Umi, emang umi di sini nih. Hari umi mah 17 tahun. Hari anaknya sabar, umi anaknya nih tapi. Emang di mana umi ngampor goja nanti naliang irung. Bercanda. Jangan terlalu serius lah bunda. Bising terekolot. Ada bercanda lah setik ya kan. Nah, itu udah dibuka. Apa yang umi? Aku ingin dibuka. Nah, dibuka nah. Beteng mana? Atuh mantakan bedel. Nung aku udah muka beteng mana? Ingin dibuka umi nah, dibuka kuaing. Aura. Sugan saya beteng nah yang dibuka. Namun beteng nah dibuka mandung lah. Kunaon? Bujangan badakian. Umi jahat sekali. Emang. Bercanda, jangan marah ya. Pokoknya di sini tidak boleh tersinggung. Gak boleh tersinggung. Emang bunda tidak merasa bahwa bunda itu bujal lalu badakian? Enggak umi gitunya. Ngomong enggak gitu. Kalau mandi di kotek-kotek gitu ya. Pakai sabun ya kan. Nah sip lah. Bau tuh. Aduh ngacaprak. Ayo orang dikir. Dikira lah orang yuk. Bunda
ada yang nanya, serum untuk flek ada lagi. Sampai saya lupa mempromosiinnya karena sibuk mikirin air mawar. Ampun. Nih, serum untuk flek udah ada. Nanti aja tapi terakhir saya cuma ngasih tahu dulu. Serum untuk flek New Zealand, produk dari Jerman. Flek. Yuk, cager. Flek Zealand orang dikir lah. Tapi kita dikir dulu ya. Nah, yuk. Umi mau suara halus bagaimana caranya? Gampang. Tahu buah kedong dong? Buah kedong dong dikupas sauti Daud alaihi salam. Nabi Daud itu supaya ngeunaheun sanajan doang kaleng robeng ngeunaheun itu dong.